bertemu dengan orang laki-laki, menjawab pertanyaan, siapa engkau? Aku adalah malaikat. Orang laki tadi badannya gemetaran. Suara apa ini? Cerita apa ini? Demi Allah, aku tidak mengurangi dari umur kalian semua. Aku juga tidak mengurangi dari rezeki kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian malam hari ini masih melanjutkan bab yang ke-11, yaitu tentang panggilannya roh ketika sudah keluar dari jasadnya orang yang meninggal, yaitu di bab akhir dari bab yang ke-11 di halaman 12 urutan ke-10 dari bawah, adanya di tengah. Wafil khobari, dan keterangan di dalam hadis, ana malakal mauti, sesungguhnya malaikat pencabut nyawa, dakhala masuk, dia masuk ala rajulin, kepada orang laki, fil Iskandariyata, di negara Iskandaria. Faqala, maka dia berkata, man anta, siapa engkau? Faqala, maka dia menjawab, ana adalah aku, malakul mauti, itu malaikat pencabut nyawa. Farta'adat, maka gemetaran paro isudu, urat-uratnya. Wahia, adapun lafal parokis iku alahmu, daging benar jambi, di antaranya lambung, wal katifi dan bahu. Jadi waktu dulu pernah ada seorang laki-laki di negara Iskandaria, daerah Kairo Mesir, baru ketemu Iskandaria. Pada zaman itu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, datang bertemu orang laki-laki. Setelah masuk di dalam rumahnya, orang laki-laki bertanya, siapa engkau? Yang datang malaikat maut, orang laki-laki tanya, siapa engkau? Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Setelah malaikat pencabut nyawa jawab seperti itu, orang laki-laki tadi gemeteran badannya, merasa ketakutan. Lalu kepada seorang laki, malakul mauti, malaikat pencabut nyawa, mahada, apa ini? Alladzi ara yang aku lihat. Qala, dia berkata, khaufan, karena takut, minan nari, dari neraka atau dari api neraka. Wa qala,
maka berkata dia lalu kepada seorang laki tadi, aku tuliskan laka bagimu kalaman kalimat tangju yang kau bisa selamat dengan kalimat minan nari dari neraka. Pola maka dia berkata, bala ja aku mau. Pada maka minta dia bisa ibadah dengan satu lembar wakataba dan dia menulis dia di dalamnya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malaikat maut bertemu dengan orang laki tadi, menjawab, bertanya, siapa engkau? Aku adalah malaikat. Orang laki tadi badannya gemetaran. Parois itu antaranya lambung dengan bahu. Ini di sini orang laki tadi gemetaran badannya. Mendengar jawaban Allah. Kenapa aku melihat engkau seperti itu? Kata malaikat. Tadi waktu aku masuk kamu nggak apa-apa. Setelah aku jawab apa dalam malaikat, kamu badannya kebetulan seperti itu. Aku takut dengan api neraka. Kata Allah. Duduk tempatnya. Setelah dijawab oleh orang laki tadi, aku takut dengan api neraka. Malaikat berkata, mau nggak aku tuliskan suatu kalimat yang bisa menyelamatkan kamu dari kobaran api neraka dan panasnya api neraka? Mau, aku mau. Kemudian malaikat bagian pencabut nyawa minta satu lampiran kertas ditulis. Malaikat dulu udah bisa nulis panjang ya, sekolah juga udah pernah. SD-nya di mana, TK-nya di mana, SMP-nya di mana, nggak usah tanya. Kalau malaikat bisa nulis, tahu malaikat memang ada sekolah malaikat. Baca orang itu. Ada salah seorang yang mendengar. Orang itu makrifat, orang yang sudah tahu sifat-sifatnya Allah, sifat keagungannya Allah, sifat kekuasaannya Allah, dia tahu. Mendengar bacaan Bismillah tadi, ada di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak orang yang mengatakan sesungguhnya dunia berserta malaikat maut tidak ada bandingannya dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Terus orang tadi juga ikut berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut juga tidak ada artinya apa. Malaikat maut hanyalah sekedar penyampai risalah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhir dari bab yang ke-11. Sekarang kita lanjutkan bab yang ke-12. Misalnya saraf bab yang ke-12. Fi'ril musibati, di dalam menjelaskan musibah alal masjidi terhadap orang yang meninggal. Jadi musibah itu macam-macam. Ada musibah bencana alam, musibah tanah longsor, musibah banjir bandang. Ini yang mau dijelaskan musibah menghadapi kematian, entah bapaknya yang meninggal, ibunya yang meninggal, atau anaknya yang meninggal, saudaranya yang meninggal. Ruwiyah diriwayatkan fil Bukhari di dalam hadis, anaman sesungguhnya orang musibah yang ditimpa bimusibatin dengan musibah
Faharqa, maka merobek dia dengan musibah, merobek sauban baju, orang yang tertimpa musibah lalu dia merobek bajunya atau memukul dadanya, bajunya ditarikin begini pada sobek, dadanya dipukul begini, seakan-akan seolah-olah orang itu mengambil pedang untuk memerangi Allah karena dia tidak tertimpa musibah. Itu hadis dari Nabi Muhammad. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya yang mengecat pintu rumahnya warna hitam atau mewarnai bajunya dengan warna hitam ketika mendapat musibah, ketika orang mendapat musibah kematian lalu rumah pintunya dipelok hitam, dicat hitam, atau dia memakai baju yang berwarna hitam, Allah masih tidak mau menerima ibadah wajib dan sunatnya. Tiap hari sholat zuhur Allah tidak akan pernah menerima selama warna hitam itu masih menempel pada dinding pintunya. Dan Allah menyempitkan ketika dia meninggal, ditaruh di alam kubur. Dan waktu hari kiamat pada perhitungan amal, Allah akan memberatkan urusannya dalam hitungan amal orang yang ketika mendapat musibah rumahnya dipilok hitam, diwarnai hitam. Semua malaikat yang ada di langit, semua malaikat yang ada di bumi memberikan laknat kepada orang-orang itu. Dan dia ditulis 1000 keburukan ketika kami dari alam kubur dalam keadaan telanjang. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Orang meninggal terus terdengar di dalam rumahnya suara yang jejeritan meratap. Ya Allah Pak, kalau kamu pergi siapa yang akan menyarikan nafkah kita? Siapa yang akan membiayai sekolah anak kita? Pada tangisan dalam rumahnya, suara jeritan, gemuruh suara malaikat yang bertugas mencabut nyawa berdiri di pintu rumahnya orang yang rumahnya ada suara jeritan. Apa kata malaikat? Mahadasya, suara apa ini? Jeritan apa ini? Demi Allah, aku tidak mengurangi dari umur kalian semua. Aku juga tidak mengurangi dari rezeki kalian semua. Dan aku juga tidak bermaksud menganiaya dari kalian semua. Itu kata malaikat penitia. Andai suara jeritan ini karena perbuatanku, karena ulahku mencabut nyawa saudaramu, sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang diperintah menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata malaikat pencabutnya. Andai di dalam rumah ini suara jeritan gemuruh seperti ini meratapi kepergiannya orang mati,
karena itulah pekerjaanku. Aku seorang hamba yang hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal masyidu makburun, orang yang mati memang harus keadaan dipaksa. Kalau orang yang udah sampai ajalnya sampai di situ, mau tak mau orang itu harus meninggal. Perintah dan orang yang keluar dari rumah menuju ke alam kubur memang sudah makburun, orang yang harus dipaksa, mau tak mau. Kalau ajalnya sudah nyampe, orang itu harus meninggalkan rumahnya menuju ke alam kubur. Itu makburun dan ditugaskan malaikat makburun yang kita rasakan seperti ini, orang yang makburun. Kalau ajal kita udah nyampe, mau tak mau, tak ada istilahnya ntar dulu, besok lagi, nggak ada. Makburun dalam keadaan harus terpaksa. Semua audatan akan kembali, semua audatan akan kembali lagi. Sekalipun aku bekerja pada hari ini, saudara-saudaramu pada nangis, pada meratap di dalam rumah, suatu saat aku juga akan kembali lagi. Itu kata malaikat pencabutnya, menjelaskan tentang tangisan orang yang menangis ketika menghadapi musibah kematian. Imam Baqir Abdullah berkata, meratapi atau menjerit-jerit itu hukumnya haram. Kalau cuma sekedar menangis tidak bermasalah. Antara sabar, antara nangis dengan meratap, yang lebih utama adalah kesabaran daripada orang menangis, daripada orang yang meratap. Berarti lebih utama daripada kesabaran. Itu mendingan kita sabar aja menghadapi musibah. Adalah memang ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Terima dengan sabar. Hanya kalau kita mendapat musibah, kalau cuma sekedar menangis, tidak apa-apa. Memang rasanya hati kalau udah kena musibah, mata rasanya juga pengen menangis. Mengalirkan air, berarti mengalirkan air mata. Terus sahabat yang melihat, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, berkata kepada Rasulullah, bukankah Rasulullah telah melarang kami untuk menangis? Bukankah Rasulullah telah melihat aku menangis, Rasulullah melarang kami? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku melarang pada kalian semua, yaitu dengan dua suara, yaitu suara ratapan, suara jeritan, dan suara nyanyian atau lagu-lagu. Kemudian sahabat Umar melarang, jangan kamu nangis kalau tertimpa musibah kematian. Ketahuan oleh Nabi Muhammad, biarlah Umar dia menangis, karena dia hatinya, matanya yang menangis, hatinya yang tertimpa musibah. Demikianlah pengajian pada malam hari ini, kita tutup sampai di sini.
Mudah-mudahan